Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan channel Farudi Anugrah ya teman. Mengulas tentang video otomotif sudah motor. Ya, ini kedatangan Vario teman, Vario LED 125 ya teman. Di video kali ini ya teman, saya akan menservis ya, servis sederhana seperti apa. Servis sederhana untuk Vario 125 ya teman, ataupun Matic yang lainnya ya teman. Ini ada yang harus di servis ya teman. Servis sederhana ini meliputi apa saja ya teman, seperti itu. Dan ini bisa dilakukan sendiri ya teman, dilakukan sendiri di rumah. Itu juga bisa ya teman, seperti itu. Servis ini ya teman, yang penting kalau servis sederhana ini kita bersihkan area filternya ini ya teman. Kita copot, ini ada filternya seperti ini. Ini filternya, ini kalau udah kotor, ini ada saringannya ya teman. Ini warnanya hijau-hijau ini, karena ini udah agak kotor ataupun ya warnanya juga agak gelap ya teman, seperti itu. Kita bersihkan ya teman area sini. Pasti kalau punya teman-teman, kalau udah lama nggak diservis, biasanya di area sini kotor, banyak debu ya teman, seperti itu. Dan covernya ini, covernya ini sudah saya bersihkan ya teman. Kita bersihkan pakai bensin ya, pakai kuas seperti itu, agar pencegahan kotorannya tidak masuk ke throttle body ya teman, ataupun pembakaran seperti itu. Dan yang kedua, kita servis di bagian CVT dan kampas gandanya ya teman. Kita bersihkan dari debu-debu, ataupun kita cek di bagian CVT fan belt ini, ataupun namanya apa ini, kalau bahasanya sendiri-sendiri teman, ada streng atau apa itu. Terus kita bersihkan di arah kampas gandanya teman. Di area sini pasti kalau tidak lama dibuka, dia akan banyak debu-debu ya teman. Sini, area sini. Terus kita sambil kita cek ya teman, antara sealnya ini kan ada seal keras ya teman. Kita cek kalau ada kebocoran ataupun kerusakan yang lain, kita lihat, kita teliti seperti itu. Ini caranya sangat mudah sekali. Ini cara servis sederhana ya teman. Pokoknya servis sederhana itu buka filter aja itu juga nggak apa-apa. Ya ini teman-teman, saya akan membuka ini memur kampas ganda dan CVT ya teman. Menggunakan impact ya teman. Saya kalau menggunakan kunci biasa juga bisa, dengan kita buat tahanan di sini. Beli juga ada. Kita buka shock dosisnya ya. Terus shock 19 bagian kampas gandanya. Kita buka, nah ini di atas ini mangkok ganda ya teman. Jangan lupa dilihatin ya teman sebelum membuka, agar ntar kita memasangnya juga enggak masuknya enggak keliru seperti itu. Nah, ada ringnya. Kita bisa cek bagian fan beltnya atau strengnya teman. Kita cek bagian sini, kalau ada keretakan bagian sini biasanya udah saatnya diganti ya teman. Fan beltnya ini kalaupun nggak segera diganti, ntar bisa putus seperti itu. Ini cek bagian fan belt ya teman.
Terus kita cek di bagian CVT depan ya teman. Nah, CVT ini ada rollernya bagian sini dan sini, kita tarik aja, buka aja seperti itu. Ini ada 6 roller. Nah, ini juga masih bagus ya teman. Kita cek satu persatu ya teman, bagian roller ini kalau ada yang terkikis ataupun oval seperti itu, ini kan bulat ya teman, masih bagus. Berarti dia udah anu ya teman, biasanya diganti seperti itu. Ini kalau sudah kemakan ataupun udah nggak bulat lagi, dia akan mengeluarkan suara ya teman, biasanya seperti itu. Kita cek satu persatu. Kalaupun teman-teman punya agan sudah oval ataupun berarti saatnya diganti ya teman. Terus kita cek bagian ini rumah lornya masih bagus apa udah termakan seperti itu ya teman. Biasanya termakan itu ke samping ya teman, kebanyakan sini sono sini. Jas ini tipis seperti itu, juga harus dicek ya teman. Terus kita cek bagian pennya ini. Pen ini kalau udah oblak, udah nggak sepan lagi, dia juga mengeluarkan suara berisik ataupun tidak suara abnormal ya teman, seperti itu. Ini bagian rumah lornya ya teman. Kita juga bersihkan di arah sini dengan kita semprot ataupun kita cuci dengan bensin juga nggak apa-apa. Ini juga kipasnya ya teman, kipas ataupun sebetulnya ada serumnya dengan tutup CVT ya teman, kipas. Ini kita juga dicek ya teman, area sini kalau udah aus biasanya dia agak gimana gitu, agak kemakan sini. Kalau udah montel lama-lama ya teman, aneh, tapi ini jarang seperti ini. Kita bersihkan area sini, bisa kita cuci ataupun kita semprot pakai angin seperti itu. Terus kita cek bagian sini. Ini tadi dudukannya teman ataupun penutupnya CVT nya, rollernya. Kita cek bagian ini, ada 3 ini penahannya teman. Kalaupun dia kita tarik-tarik ini oblak, ada oblak, biasanya itu juga mengeluarkan suara maksudnya suara abnormal gitu. Bisa kita lem di bagian sini, kita ganjal juga bisa. Standarnya ini memang kenceng ya teman, seperti itu. Kalaupun kita ini oblak berarti enggak standar ya teman, seperti itu. Terus kita cek bagian kampas gandanya ya teman, sini apakah ini kampas gandanya sudah habis ataupun masih bagus seperti itu. Terus kita cek bagian dalamnya sini, kalaupun kering kita harus kasih standpad ya teman, biar tidak rusak bearing pulinya ini ya teman, seperti itu. Ini namanya kampas ganda ya teman, ini puli seperti itu. Ini mangkoknya ganda. Ini kalau udah rusak, dia biasanya ini kemakan ya teman, karena faktor usia. Biasanya motornya udah tua seperti itu ataupun udah lama seperti itu. Bisa kita bersihkan pakai angin ataupun kita disemprot pakai angin ataupun kita cuci pakai bensin seperti itu. Ini juga bagian ini aja, ini nggak usah ya teman, seperti itu. Terus kita bersihkan area rumah ini ya teman, rumah CVT nya ini. Bagian sini kita semprot ataupun kita cuci juga bisa, cuci pakai bensin biar cepat kering seperti itu.
kita sambil cek bagian sealnya. Ini seal keras dan ini seal gearbox ya teman, apanya asnya nih, as gearbox. Ini ada olinya di dalam sini. Ini kalau ada kebocoran pasti dia di sini kotor banget. Nah ini juga seperti itu. Kalau ini masih bagus, masih normal. Nah, kita bisa semprot area sini, bersihkan pakai kain juga nggak apa-apa lah. Nah, kalaupun akan nggak punya kompresor apapun, nggak punya ini apanya buat nyemprot, juga dibersihkan sederhana aja. Namanya juga servis sederhana ya teman, buat akan di rumah yang bukan bengkel ya, berarti nggak punya kompresor seperti itu. Kalaupun bisa semprot pakai kompresor juga lebih bagus seperti itu. Di area ini ya teman, filter udara ini juga maksudnya kita bersihin. Ini paling utama ya teman, kita sering buka, itu bisa dibersihin sendiri. Kita bersihkan di arah ini, biasanya di sekeliling-liling ini. Nah, ini kotor banget ini teman. Ini soalnya ini buat penyaringnya ke injeksi ya teman, ataupun ke throttle body seperti itu. Sebelum udara masuk ini kan disaring ini dulu ya teman. Kita harus jaga selalu bersih ya teman, agar tidak kelolosan masuknya kotorannya seperti itu. Bisa dicuci pakai bensin ya teman, pakai kuas seperti itu. Ini juga dicuci, terus ini juga dibersihkan ya teman. Nah, seperti ini, seperti itu. Ini cara servis sederhana ya teman. Setelah kita bersihkan, terus kita cek semuanya bagus, terus kita pasang seperti itu. Jangan lupa ini juga dibersihkan, disemprot ataupun dicuci pakai bensin kalaupun kotorannya over seperti itu. Terus kita rakit ya teman, seperti apa. Terus jangan lupa sebelum dibongkar tadi saya ingatkan, dilihati dulu posisi mana agar tidak salah pemasangannya teman, seperti itu. Sebelum kita pasang ya teman, kita rangkai dulu bagian CVT nya. Ini kita pasang, harus satu arah ya teman, satu arah. Ini sini sono satu arah seperti itu. Terus kita pasang ya teman. Terus dipasang di sini. Kita pasang ini fan belnya ya teman, dengan cara seperti ini. Seperti ini saya lihatin. Biasanya kalau pemula ini nggak tahu ya, pasangannya sangat susah sekali seperti itu. Ini harus masuk ke dalam ya teman. Ini dengan cara saya, seperti ini. Nah, seperti itu ya teman. Nah, kita pasang.
Ini sudah saya pasang ya teman, saya kencangkan semua cover ininya. Terus kita bersihkan bagian ini ya teman. Nah, ini tinggal bersihkan saja. Terus kita nyalakan. Terus kita semprot pakai carbo cleaner ya teman, agar area di pistonnya ataupun turbonya bersih teman. Kita nyalakan ya teman-teman, kita sambil geber-geber terus pakai semprotkan ini ke dalam sambil kita geber ya teman, seperti itu 3 kali sampai 4 kali seperti itu. Seperti itu ya teman, kita geber sambil kita semprotkan carbo cleanernya dalam sini seperti itu. Setelah itu ini sudah dibersihkan, terus ini sudah dibersihkan jalannya, kita pasang. Ya, seperti itu ya teman, ini sudah saya pasang, sudah selesai ya teman-teman. Caranya sederhana seperti itu, bisa dilakukan kita di rumah ya teman. Intinya intinya udah punya ini ya teman, kunci T ya, minimal T8 sama shock 22, terus shock 19, terus penahannya ya teman, kalaupun tidak punya impact, terus pakai obeng seperti itu aja. Nah, bisa dilakukan di rumah. Terima kasih ya teman, jangan lupa dukung channel kami dengan klik tombol subscribe-nya ya teman. Kalaupun video ini bermanfaat, di-share ke teman-teman agar teman-teman tahu bagaimana caranya menyervis motor Matic sederhana ya teman, Matic Vario. Hampir semua seperti itu ya teman, Matic seperti ini. Ya, terima kasih.